Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda-tanda waktunya mantan kembali kepadamu tiba. Ya. Jadi meskipun mantan belum menghubungi kita, tetapi ada tanda-tanda ketika waktunya mantan kembali kepada kita segera tiba. Yang pertama, kita melihat bahwa mantan dicampakkan oleh selingkuhannya. Jadi mantan tidak pernah menceritakan atau curhat di media sosial bahwa dia sudah dicampakkan oleh selingkuhannya. Tentu gengsi kan? Mantan merasa malu kalau orang seluruh dunia, kan media sosial itu kan terhubung ke seluruh dunia, tahu jika dia sudah dicampakkan oleh selingkuhannya. Apalagi selingkuhan ini adalah seseorang yang begitu dia banggakan ya, karena misal punya penampilan yang sangat menarik, sehingga ketika mantan sedang kasmaran bersama selingkuhannya itu, yang mantan lakukan adalah mengumbar kemesraan, memamerkan kemesraan setiap hari bersama selingkuhannya. Nah, maka akan terlihat tanda yang sangat jelas jika mantan sudah dicampakkan. Apa itu? Ya, di media sosialnya mengumbar atau memamerkan kemesraan itu berhenti sekarang. Tidak ada lagi postingan-postingan yang bercerita tentang kemesraan mereka setiap hari. Ya. Mungkin untuk mengalihkan perhatian, sekarang mantan memposting hal-hal yang berkaitan dengan hobinya, kehidupannya sehari-hari, karya-karya dia, dan seterusnya. Tapi tidak ada lagi postingan-postingan tentang orang ketiga atau tentang selingkuhannya. Jadi tanpa perlu mantan cerita-cerita atau bicara, berhentinya postingan dia bersama selingkuhannya itu adalah tanda yang sangat jelas jika mantan sudah dicampakkan oleh orang ketiga. Itu di media sosial mantan. Kalau kita mau melihat lebih gamblang, lebih jelas lagi, kita bisa melihat di media sosialnya orang ketiga. Ketika kita ngintip media sosialnya orang ketiga, di situ kita lihat dia sudah memamerkan pasangan barunya, pengganti mantan, atau selingkuhannya ketika dia masih menghabiskan uang mantan, ya, masih morotin duitnya mantan, dan dia sudah memprospek seseorang yang baru. Ya, artinya ketika dia masih berfoya-foya dengan duitnya mantan, dia sudah punya simpanan juga. Nah, dan sekarang itu yang dia umbar atau yang dia pamerkan di media sosial dia. Jadi tandanya lebih jelas lagi kalau kita mengintip di media sosialnya orang ketiga. Nah, ketika mantan betul-betul kecewa tuh ya dengan selingkuhannya tadi, tandanya akan lebih terlihat lagi. Kalau kita lihat postingan-postingan mantan terdahulu yang isinya mengumbar kemesraan itu tadi, nah sekarang tuh sudah dihapus semua tuh. Tidak ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan orang ketiga di media sosial mantan ya. Itu tandanya waktu mantan kembali kepada kita segera tiba. Yang kedua tandanya, kita tahu persis ketika mantan bersama selingkuhannya ini, mantan habis-habisan ya. Duit mantan, tabungan mantan habis semua untuk mempertahankan
orang ketiga agar terus mencintai mantan, ya. Ya, paling tidak sekurang-kurangnya berpura-pura mencintai mantan. Kalau keinginannya keturutan kan dia ramah kepada mantan, ya. Tapi kalau keinginannya tidak keturutan kan bawaannya emosi dan bertengkar terus. Nah, itulah kenapa kemudian mantan harus mengeluarkan duitnya setiap hari, ya. Ya kalau kita sih kan manusiawi kan kalau keluar duit setiap hari kan, tetapi maksudnya itu keluar duit yang royal gitu ya, yang berfoya-foya, yang habis-habisan, ya, untuk memenuhi semua permintaan-permintaan dari selingkuhannya ini yang tidak ada yang murah, semuanya serba mahal, ya. Nah, jadi sekarang mantan tidak punya apa-apa. Karena mantan tidak punya apa-apa, inilah yang sebenarnya menjadi alasan kenapa mantan dicampakkan oleh selingkuhannya. Dan bahkan mungkin saking sibuk bersama selingkuhannya tadi, mantan tidak fokus bekerja. Dimarahi bosnya terus, mungkin sampai dipecat, sampai di PHK, dan sekarang mantan jadi pengangguran. Nah, artinya sudah dua tuh tandanya. Yang pertama, mantan dicampakkan. Yang kedua, mantan bangkrut, jadi pengangguran, tidak punya apa-apa. Dan yang ketiga nih, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, yang ketiga, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini, untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, yang dua tadi, kenapa kemudian itu menjadi tanda yang sangat penting jika mantan akan minta balik kepada kita, ya. Kalau mantan dicampakkan dan mantan masih punya duit, mungkin ada orang yang lain yang masih mau dengan mantan. Tapi ketika mantan dicampakkan dan mantan bangkrut, satu-satunya orang yang punya pengalaman bersama mantan ketika mantan tidak punya apa-apa, belum punya apa-apa, dan belum jadi siapa-siapa, cuman kita. Artinya ketika dia dicampakkan, kesepian, bangkrut, otomatis mantan langsung teringat kepada kita. Ketika dia bangkrut nih, ya, jangankan orang ketiga, bahkan mungkin saudara-saudaranya, saudara kandungnya, mungkin menjauh semua tuh, ya. Kalau kita sudah dewasa itu, ya sudah berkeluarga, apalagi ya, orang lebih menjalin persaudaraan itu sesuai peluang saja, ya. Kalau menguntungkan, orang mau bersaudara, tapi kalau kira-kira tidak menguntungkan, orang akan menjauh. Maka kita sering baca kan berita di koran gitu kan, kakak adik kandung ribut karena rebutan warisan, dan itu biasa terjadi. Nah, ketika kita ini kaya, maka saudara-saudara kita akan bilang bangga punya saudara seperti kita. Tapi ketika seseorang bangkrut, maka saudara-saudaranya akan menjauh semua karena takut menjadi beban untuk mereka. Nah, maka ketika mantan sekarang bangkrut dan tidak punya apa-apa, maka yang ada di dalam benak dia cuman kita yang mau menerima dia. Bahkan ketika mungkin saudara-saudaranya pun akan menjauhi dia, ya. Dan yang ketiga, kita perkuat kembalinya mantan itu dengan doa-doa kita, ya.
Jadi setelah perpisahan itu terjadi, kita berdoa agar mantan sadar. Kadang-kadang ketika kita marah, kita juga berdoa kan, agar mantan bangkrut, tidak ada lagi orang lain yang mau dengan dia. Terkabul juga. Ya, kita juga berdoa agar mantan dicampakkan oleh selingkuhannya, dijauhi oleh teman-teman dan saudara-saudaranya. Terkabul juga. Dan kita berdoa agar mantan kembali kepada kita, minta balik duluan, memohon-mohon untuk bisa kembali bersama lagi. Dua tandanya sudah kelihatan. Ya, mantan dicampakkan, mantan bangkrut, maka dua tanda ini menjadi tanda bahwa waktunya mantan datang minta balik duluan segera tiba. Ya, itu kenapa kita harus terus berdoa, ya, karena keajaiban itu selalu terjadi bagi orang yang meyakini kekuatan doa. Doa itu dahsyatnya luar biasa. Bahkan yang paling penting di sisi Allah itu adalah orang-orang yang mau terus berdoa. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.